Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, anakku kelas 5 yang berbahagia bertemu kembali dengan Pak Sandi. Kali ini kita akan belajar bersama di tema 7. Pada tema 7 ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS. Nah, tema besar pada pembelajaran tema 7 ini adalah peristiwa dalam kehidupan. Nah, pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang sejarah masa penjajahan di Indonesia. Anak sekalian, kompetensi dasar yang harus dimiliki pada subtema 1 ini atau tema 7 ini, muatan pembelajaran IPS, adalah anak-anak mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Baik, anak sekalian yang berbahagia, semoga anak-anak masih tetap belajar semangat di rumah ya. Nah, kita mulai pembahasan kita dengan membahas sejarah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dilatar belakangi dengan adanya kabar ya yang melanda negara-negara Eropa pada saat itu, di mana Nusantara saat itu, Indonesia masih terkenal dengan nama Nusantara, menjadi salah satu tempat penghasil rempah-rempah yang paling besar di dunia. Ya, jadi hasil-hasil rempah Nusantara itu didistribusikan ke pulau-pulau, dari pulau ke pulau, kemudian dari negara ke negara, berantai hingga sampai ke negara-negara Eropa. Nah, dari mana, siapa yang membawa bahan rempah-rempah ini? Ternyata dibawa oleh para pedagang, ya. Salah satunya adalah pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India, dari Persia, dan juga dari Arab. Mereka membawa barang dagangan ini melalui Teluk Persia dan juga Laut Merah menuju Eropa. Nah, sampai pada suatu saat negara-negara Eropa mengalami krisis ekonomi yang membuat mereka harus mencari sumber-sumber pemasukan, karena pada saat itu sumber-sumber perdagangan atau channel-channel perdagangan dari bangsa-bangsa Eropa itu kemudian berkurang, bahkan terputus, termasuk jalur perdagangan ke Nusantara. Karena itu kemudian bangsa-bangsa Eropa mengarungi luasnya samudera hingga ke Nusantara. Mereka melakukan pelayaran sehingga beberapa negara sampai ke Nusantara. Ya. Nah, beberapa negara yang sampai ke Nusantara diantaranya adalah Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian juga Spanyol mendarat di Tidore, kemudian Maluku pada tahun 1521. Selanjutnya Inggris dan Belanda juga mendarat di Nusantara. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Oh ya anak-anak, jangan lupa ternyata ada satu hal tadi yang Pak Sani sampaikan di awal ya. Mengapa negara-negara ini kemudian sangat tertarik untuk pergi ke Nusantara? Ternyata tadi hasil-hasil rempah yang memang harga jualnya sangat tinggi. Pada saat itu harga jual dari rempah-rempah ini hampir sama dengan harga emas pada saat itu. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang membuat negara-negara Eropa ini melakukan penjelajahan samudera. Yang pertama, adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau kita kenal dengan istilahnya gold. Kemudian adanya keinginan untuk menyebarkan agama, gospel, dan juga adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, tiga hal simbol-simbol ini yang terkenal dengan 3G atau 3G ya. Jadi ada gold, gospel, dan glory. Ditambah dengan faktor penyebabnya adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga saat itu kapal-kapal sudah dapat mengarungi samudera luas dan juga ditemukannya mesiu
untuk senjata, dan juga ditumpukannya kompas. Ini adalah 4 faktor yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudra oleh negara-negara Eropa. Baik, anak sekalian, demi mewujudkan semboyan 3G tadi atau 3G tadi, bangsa Eropa kemudian membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tujuannya kemudian berubah, tidak hanya mengurusi perdagangan, tetapi juga pemerintahan kolonialnya berencana atau bertujuan untuk membentuk pemerintahan untuk melanggengkan dan juga memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Sehingga kemudian dibentuklah pemerintahan-pemerintahan yang dipimpin oleh gubernur-gubernur jenderal, sehingga membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah. Pemerintahan kolonial saat itu melakukan penindasan dan juga membuat peraturan-peraturan yang mengekang, yang menekan masyarakat Indonesia. Di antaranya adanya kebijakan kerja paksa, tanam paksa, dan yang lain-lainnya. Baik, anak sekalian, sekarang kita mulai membahas sejarah masa pemerintahan kolonial Inggris. Jadi ada beberapa negara beberapa negara Eropa yang masuk ke Nusantara, diantaranya adalah Inggris, Portugis, kemudian Belanda. Ya. Nah, masa pemerintahan kolonial Inggris dimulai pada tanggal 19 Oktober 1811 di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Thomas Temple Raffles. Nah, ini memulai pemerintahannya di tahun 1811. Ada beberapa kebijakan dari Raffles ini selama pemerintahannya. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan, Raffles mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian di Indonesia. Kemudian juga bersama dengan Arnoldi, Raffles menemukan bunga raksasa terbesar di dunia yang kemudian terkenal dengan bunga yang dinamakan Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, Raffles juga menulis buku History of Java yang menjadi perintis pembangunan kebun raya Bogor. Ya, kebun raya Bogor ini merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, kebijakan Raffles di bidang ekonomi menghapus kontingenten atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Juga semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian juga dia membagi setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Nah, baik, itu tadi masa pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Nah, selanjutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596. Ya, mendarat pertama kali di Banten. Kemudian setelah itu banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal mereka sendiri-sendiri. Mereka berlayar ke Indonesia, kemudian memiliki pasar atau kapal dagang sendiri. Kemudian ada kebijakan dari pemerintahan kolonial, mereka membentuk kongsi dagang yang bernama VOC ya pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, VOC ini bertujuan antara lain untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, kemudian menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dan juga memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ini tujuan dari dibentuknya VOC tadi.
Memasuki abad ke-18, pada akhir abad 18, kemudian kejayaan VOC ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi, kemudian juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas, sehingga lama-kelamaan kejayaan dari VOC ini menurun dan semakin lama semakin merosot. Faktor eksternal yang mempengaruhi kemerosotan atau kejayaan dari VOC itu yang pertama meletusnya Revolusi Prancis, ya, menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian pertentangan oleh rakyat Indonesia atau perlawanan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang menyedot pembiayaan dan juga tenaga. Pada tahun 1808, tepatnya tanggal 15 Januari, Herman Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West. Daendels kemudian dibebani untuk mempertahankan pulau-pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Nah, di masa Daendels ini kita mengenal ada beberapa kebijakan yang terkenal. Yang pertama adalah pembangunan Jalan Raya Anyar hingga Panarukan yang sepanjang kurang lebih 1.100 km, ya, dibangun dengan kerja rodi yang memakan banyak korban. Kemudian juga penerapan sistem rodi, juga meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil tentara dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, juga membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon. Ini beberapa kebijakan pada masa Daendels. Selanjutnya pada masa Johannes van der Bos, ini memperkenankan sistem tanam paksa. Sistem paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan juga kemudian dikembangkan di Sumatera dan Sumatera Barat pada tahun 1847. Seperti kita ketahui anak sekalian, tanam paksa yang diterapkan Belanda ternyata mengakibatkan aksi penentangan karena banyak korban yang jatuh. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, termasuk ada salah satu warga negara Belanda yang sangat simpati, sangat tertarik dengan perkembangan di Indonesia. Dia melakukan penelitian dan menulis buku. Dia bernama Daus Dekker, atau dengan samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Maghaflar. Nah, beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa ini seperti perlawanan Portugis tahun 1511, kemudian ada juga perlawanan di Aceh, ya, ada perlawanan di berbagai tempat seperti Sultan Iskandar Muda dan lain sebagainya. Perlawanan rakyat Tidore dan Ternate ini juga berlangsung melawan penjajah Portugis. Nah, ketika perlawanan melawan penjajah Belanda, ada berbagai macam perlawanan terjadi di Indonesia. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, kemudian Patimura dan sebagainya. Ini beberapa perlawanan terhadap penjajahan. Nah, ternyata perlawanan tersebut tidak mengalami keberhasilan atau mengalami kegagalan. Kenapa hal itu terjadi? Karena berbagai hal. Yang pertama adalah adanya perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, kemudian tidak dilakukan serentak, juga masih tergantung pada satu pimpinan, sehingga ketika pimpinan itu kalah atau meninggal, maka perlawanan kemudian hilang atau kemudian berkurang. Yang selanjutnya adalah kita kalah dalam persenjataan, dan juga pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan sistem adu domba atau divided impera. Nah, demikian anak-anak untuk tema 7, subtema 1 membahas tentang penjajahan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali pada tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.